Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jan Fitra, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang, angkatan keempat, prodi PPKN, siap melaksanakan praktek uji kinerja. Terima kasih. Baiklah Anda semuanya, kita mulai pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu, tolong rapikan tempat duduknya. Rapikan tempat duduk. Yang posisi kita belajar. Ya, jangan lupa pensil, pena, buku, segala macamnya dikondisikan di atas meja masing-masing. Kita mulai dengan berdoa kepada Ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Tempat duduk siap. Baca doa mulai. Bismillah. Bapak cek kehadirannya. Aditya Akmal. Hadir Pak. Aulia Rangga Pratama. Hadir Pak. Semangat. Aulia Muhammad Amin. Hadir Pak. Semangat. Fitri Utami. Hadir Pak, Allah Akbar. Kabil. Hadir Pak. Semangat. Tufiza. Hadir Pak. Semangat. Muhammad Farel. Hadir Pak. Semangat. Muhammad Farelka. Hadir Pak. Semangat. Nabila. Hadir Pak, Allah Akbar. Rahelga Pratama. Hadir Pak. Semangat. Rahul Aditya. Hadir Pak. Semangat. Siti Nur Almina. Hadir Pak, Allah Akbar. Stefani Laura. Hadir Pak, luar biasa. Zaira Zara. Hadir Pak, Allah Akbar. Haikal. Hadir Pak. Semangat. Alhamdulillah kita hadir 100% pada hari ini. Untuk lebih bersemangatnya kita pada pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Seperti ini. Kita menyanyi dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Garuda maju, ayo maju, maju. Baiklah, dengan lagu tadi silakan Anda duduk kembali. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia dengan baik dan benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan proses penyusunan ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perumusan atau penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, Bapak ingin terlebih dahulu menguji atau ingin mengetahui kemampuan dasar Anda semuanya dengan cara mengerjakan soal yang Pak berikan, yang disebut dengan pre-test. Oke, silakan Anda kerjakan ini soal, langsung dikerjakan dalam soal ini. Silakan yang sudah dapat, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Karena waktunya sudah habis, silakan ditutup. Tidak ada lagi yang bekerja. Ada yang bekerja. Jawabannya ditaruh di atas meja, Bapak mengumpulkannya. Silakan. Nah, ada lagi yang bekerja. Terima kasih Anda semuanya telah mengerjakan latihan ini. Untuk selanjutnya, kita Anda semuanya akan Bapak bagi dalam beberapa kelompok. Silakan duduk berkelompok berdasarkan tempat duduk saja, katakan tempat duduk saja. Bentuk 4 kelompok. Silakan 4 kelompok. Nah, silakan duduk 4 kelompok. Anda silakan amati video berikut ini.
perhatikan. Silakan simak video ini baik-baik. Silakan catat hal penting dari video tersebut. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan dari video tersebut, silakan bertanya. Ya, silakan simak baik-baik videonya. Ini berkaitan dengan ketetapan MPR. Ya, jangan lupa, ada yang ragu silakan catat. Ada yang ragu silakan catat, nanti boleh dipertanyakan. Nah, itu video kita tentang materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tugas Anda semuanya, silakan baca dulu. Nah, silakan ya LKPD itu tugas Anda dalam kelompok. Tadi kan sudah kita mengamati video. Sekarang dari daftar pertanyaan tadi atau masalah-masalah yang dari video tadi, silakan Anda tuangkan semuanya dalam LKPD berkaitan dengan proses penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan nasional. Ada paham maksud Bapak? Paham? Ya, silakan. Silakan. Narapun silakan bertanya. Ya, silakan. Silakan. Tuangkan dalam LKPD tentang video yang telah Anda simak tadi. Ya, masing-masing kelompok silakan bekerja sama. Nah, silakan masing-masing kelompok. Waktunya Bapak kasih 20 menit, cukup panjang waktunya, 20 menit untuk mengerjakannya. Nanti masing-masing kelompok akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelas atau di kelompok saja. Ya, silakan isi. Silakan ditulis ya.
Tulis dimulai dari yang paling mudah. Ah. Silakan proses perumusan peraturan perundang-undangan. Ya, waktunya semakin berjalan. Silakan dikerjakan dengan baik, bekerja sama. Kalau yang ragu silakan ditanyakan. Ya, nanti masing-masing kelompok Bapak beri jatah satu perundang-undangan ditampil di depan. Masing-masing kelompok dapat tugas satu peraturan perundangan. Bagaimana prosesnya ini nanti apa sudah menyajikan di depan. Silakan dalam kerjasama, tidak bekerja ya, karena Bapak juga akan melihat keaktifan dan kreatif anak-anak dan semuanya dalam kelompok, karena memiliki nilai tersendiri bagi Bapak. Yang aktif, yang kreatif ada nilai tersendirinya. Ya, berbagi dalam kelompok ya. Jangan bantu temannya bekerja. Kalau ragu silakan tanyakan tentang yang kita laksanakan itu, yang kita kerjakan. Ya, silakan. Waktu semakin berjalan. Ada ragu silakan ditanya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, ada beberapa poin. Pada pertemuan ini ada 4 poin yang kita bahas.
Nah, karena waktunya sudah habis, mohon tidak ada lagi yang bekerja dalam kelompok. Tugasnya waktunya sudah habis, waktu yang memberikan, kita akan mempresentasikan kerja kelompoknya. Seperti biasa, nanti ada moderatornya, ada yang menyampaikannya, dan nanti kelompok lain silakan menanggapi dari apa yang disajikan oleh kelompok yang menyajikan. Paham maksudnya? Apa? Oke, kita lanjut. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 kita mulai ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Untuk kelompok 1 kita minta tentang undang-undang dasar. Di tempat dulu saya, di tempat dulu saja. Yang lain silakan semuanya. Nanti kalau ada ragu silakan bertanya. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Lena. Kepada dia. Berdiri, silakan berdiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menghadap ke depan Helena. Ngarep sini. Ya, ngarep sini. Bagus. merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 ayat Undang-Undang tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat bagian hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum. Terima kasih kita ucapkan kepada Lena. Baiklah teman-teman, apakah yang Anda mau bertanya? Terlebih dahulu terima kasih kepada kelompok 1. Dengan alasan lengkap menyampaikannya. Kemudian kelompok yang lain, kalau ada yang mau bertanya
pengairan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi tentang undang-undang dasar. Ya, maksudnya tentang undang-undang dasar. Silakan tanyakan yang 3 kelompok. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada 1 silakan. Perwakilan untuk per kelompok silakan. Silakan berdiri. Yang lain tolong dengar ya. Nanti sama-sama satu bisa membantu jawab. Siapa yang dapat UUD 1945 ditetapkan? Silakan diulangi. Silakan ulangi pertanyaannya. Siapa dan kapan UUD 1945 ditetapkan? Siapa dan kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan? Jadi siapa yang menetapkan, kapan ditetapkan? Oke, ini pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 diskusi dulu mencari jawabannya. Silakan kelompok 1 sudah bisa menjawab. Silakan berdiri ya, silakan berdiri. Silakan Eka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siapa dan kapan UUD 1945 ditetapkan? UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD 1945 dirancang dibentuk oleh PPKI, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mana kelompok 3? Ini jawaban kelompok 1? Jiwa. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita minta kepada kelompok 2. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ini? Silakan kelompok 2. Silakan moderator, mulai dari moderator. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan baca Silakan lanjut. dari kelompok 2 kami dari kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil diskusi kami yang akan baca oleh Bina. Pada Bina. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara salah satu produk MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Ketetapan MPRS Rakyat Indonesia nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI. Pernyataan sebagai organisasi terlarang untuk wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan Lain tidak silakan semua ya. Marxisme Leninisme. Mana teman-teman siap? Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain. Terlebih dahulu kita berikan aplaus untuk kelompok. Nah, silakan Pak.
Saya Farel dari kelompok 4 ingin bertanya. Siapa yang menetapkan tentang MPR? Siapa yang menetapkan tentang MPR? Ya, silakan kelompok 2 sudah pertanyaannya. Siapa yang berhak atau boleh menetapkan tentang MPR? Baiklah, saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Siapa yang menetapkan TAP MPR? Yang menetapkan TAP MPR adalah Ketua MPR itu sendiri. Iya. Silakan. Nah, itu tadi dari penampilan dari kelompok 2. Kita selanjutnya masuk ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi dari kelompok 3 akan dibacakan oleh Putri. Silakan. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederhana. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang yang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPRD sebagai berikut. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis. Yang lain silakan simak, nanti yang ragu silakan ditanyakan. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama DPR dan Presiden, disahkan oleh Presiden bersama. Misalkan Presiden mengkaji undang-undang. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Putri. Ya, silakan untuk Dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok lain. silakan berada bertanya di kelompok lain. Ya, silakan kelompok 2 bertanya. Saya salah di kelompok 2. Siapa saja yang berhak mengajukan rancangan undang-undang? Siapa saja yang berhak mengajukan rancangan Undang-undang. Silakan kelompok 3 cari jawabannya. Selanjutnya saya kelompok 4 ya. Ini tentang Perpu ini. Peraturan pemerintah pengambil undang-undang. Silakan. Ayo, ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang berhak mengajukan rancangan undang-undangan adalah DPR, DPD, dan Presiden. Yang berhak mengajukan rancangan adalah DPR, Dan DPD, dan Presiden. Bagaimana? Iya. Terakhir kita masuk ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 silakan. Kelompok lain simak ya. Baiklah, kami akan membacakan presentasi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Iza. Seorang Iza yang silakan. Peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan darurat dengan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Hanya itu hasil presentasi dari kelompok 4.
Ya, gunakan dulu untuk Baiklah, dari presentasi Ufiza tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, Muhammad Hamid, silakan. Siapa yang berhak mengeluarkan perpu dalam keadaan bagaimana perpu bisa dikeluarkan? siapa yang berhak mengeluarkan perpu dan dalam keadaan bagaimana perpu jika dikeluarkan. Nah, silakan. Saya berharap akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang berhak mengeluarkan perpu dan dalam keadaan bagaimana perpu bisa dikeluarkan? Yang berhak mengeluarkan perpu adalah presiden. Perpu itu dikeluarkan oleh presiden dalam hal kegentingan atau suasana yang sangat darurat dan memaksa. Itu jawabannya. Yang berhak mengeluarkan perpu adalah Presiden. dalam keadaan darurat. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini yang telah kita laksanakan berdasarkan hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan PRU. Ya, itu. Kemudian siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa kira-kira apa kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh Iya, ya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup pada hari ini, Bapak kembali akan menguji kemampuan Anda semuanya melalui namanya post test. Pengetahuan terhadap materi yang telah dikerjakan tadi. Silakan. Oke. Nah, silakan bagi teman-temannya. Pak, kasih waktu kembali 5 menit. Silakan kerjakan. Pak, jangan lupa. Nah, waktu 5 menit. Jangan lupa kasih nama, nanti tidak ada nilainya, tidak tahu namanya. Nah, waktu sudah selesai, silakan silakan bekerja. Nah, silakan dikumpulkan berkelompok. Nah, soalnya mudah-mudah. Nah, karena dia bekerja, silakan dikumpulkan. Ya. Dari hasil ini nanti Bapak akan mengetahui sejauh mana Anda bisa menyerap atau menerima pelajaran kita pada hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat Anda semuanya aplikasikan atau Anda realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai kesan penutup, Bapak simpulkan bahwa menurut pendapat si Putri tadi ada proses penyusunan Undang-Undang 45 itu ada di undang-undang itu disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh BPKI. Jadi BPU siapa yang berhak mengusulkan? BPU siapa yang mengeluarkan? Presiden. Siapa yang menetapkan? Presiden. Nah, dalam keadaan bagaimana darurat kan? Darurat. Iya. Undang-undang siapa yang menetapkan? BPKI. Undang-undang. Presiden. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Kira-kira apa manfaatnya bagi Anda setelah kita belajar pada hari ini? Apa bisa? Apa manfaat dari kita belajar hari ini? Silakan. Dapat mengetahui
mengetahui proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dapat mengetahui proses Penyusunan perundang-undangan nasional. Bagus. Nah, dengan demikian berarti sudah dari kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita lanjutkan dengan pertemuan dengan materi yang berbeda. Untuk itu silakan ketua kelas rapikan bukunya, alat tulisnya, silakan berdoa dan kita silakan ketua kelas doa.